Yo halo guys, welcome back to Ray Game. Oke, kali ini Ray nggak live 2 hari yang lalu, terakhir 2 hari yang lalu ya live-nya. Kali ini Ray bikin tutorial yaitu voice meter. Nah, ini tuh sebelum kita lanjut ke tutorialnya, aku mau ngasih penjelasan dulu tentang apa ini voice meter atau voice meter lah ya, bahasa Jawa nih voice meter, meteran lah ya. Jadi voice meter ini fungsinya yaitu memixer atau mixer dalam bentuk aplikasi atau software ya. Ya di sini jadi karena di komputer saya menggunakan banyak input dan aku ingin memisah semua input nanti, akhirnya inilah aku menggunakan aplikasi ini. Akhirnya ketika aku live streaming, aku bisa mengkontrol suara Discord untuk besar kecilnya, aku bisa mengkontrol suara gamenya tanpa mengganggu suara yang lain. Atau biasanya gini, suara Discord dengan suara game itu nggak jadi satu, enaknya gitu. Nah ini ku jelasin dulu ya. Sebelum ku jelasin dah, mungkin kalian lebih baik download aplikasinya terlebih dahulu, oke? Nah kalian bisa kunjungi ini, linknya udah aku taruh di deskripsi ya, voice meter nih. Nah hal yang pertama kalian download yaitu kalian masuk webnya ya kan, terus kalian download yang banana. Sebenarnya sama aja sih ya, kalian mau download yang ini yang 2 input, kalian mau download yang banana ini ada 3 input ya kan, atau potato yang bisa sampai 5 input tergantung kebutuhan kalian. Tapi aku cuma mau mengingatkan, kalau potato kalian pakai yang potato, kalian nggak bisa menggunakan 2 input, lebih dari 3 input lah ya, kecuali kalian beli virtual audio kabelnya. Nah setelah kalian download ini, terserah kalian mau download yang mana. Kalau aku saranin yang banana aja, seperti yang aku pakai ini yang banana. Nah ini yang banana ya kan. Terus setelah kalian download itu, kalian download yang ini, kalian masuk ke virtual audio cable, kalian download yang ini, kalian download aja yang zip ya. Yang ini tadi kalian juga downloadnya yang zip ya, download aja yang zip biar gampang nih. Nah ini aku jelasin tadi tuh, di sini adalah versi gratis, tetapi jika kamu ingin explore lebih menggunakan voice meter atau menggunakan yang potato, kalian bisa menambahkan inputnya lebih banyak lagi, bahkan di ini inputnya juga lebih banyak lagi. Kalian bisa membeli virtual audio kabel A plus B atau C plus D ya. Ini kalau nggak salah harganya berapa ya, $5 atau berapa aku lupa, aku nggak pernah beli tapi temenku ada yang beli gitu, dan itu worth it banget sih. Oke, langkah pertama itu kalian install dulu yang ini, yang voice meter yang banana. Kemudian setelah install biasanya kalian diminta untuk restart PC. Kalian restart aja dulu PC-nya. Setelah di restart, kalian baru install yang namanya virtual audio cable. Dan untuk virtual audio cable ini kalian install sesuai dengan dengan Windows kalian, mau pakai 32 bit ataupun 64 bit. Kalau kalian pakai 32 bit, kalian install yang 32 bit. Kalau kalian pakai yang 64 bit, kalian install yang 64 bit gitu ya. X3 biasanya tandanya tuh X32 dan X64. Nah di sini aku jelasin, setelah diinstal, hal yang pertama dilakuin yaitu kalian buka dulu voice meter banana, masuk ke menu, kalian centang yang ini, auto restart audio engine A1 device dan auto restart audio engine all device. Kalian centang 1, 2, terus system try sama run on Windows startup ini kalian centang, biar nanti tuh udah ketika kalian hidupin PC udah otomatis gitu, udah otomatis tersetting, kalian gak harus setting ulang gitu. Udah ya, kalian centang 1, 2, 3, 4 ini. Nah kalau udah dicentang, hal yang kedua apa?
yaitu kalian masuk ke sistem soundnya, sound setting ya. Nah, kalian masuk sini. Nah, di sini itu, nah di outputnya, nah ini kalian pilih yang voice meter input. Nah, voice meter input itu yang ini, ini. Jadi dari semua ini tuh voice meter input masuknya gitu. Nah, voice meter input itu juga berfungsi ketika kita nonton YouTube di Google Chrome atau dimanapun main game, itu masuknya di voice meter input. Nah, jangan salah pilih ya. Kalau misalkan nih voice meter input kok nggak ada suaranya, berarti dia di aux antara kedua ini pilihannya. Udah, yang penting jangan pakai Realtek ataupun HD audio, itu udah nggak kepake lagi. Yang kepake adalah voice meter. Kemudian kita masuk yang di input. Yang di input ini kalian pilih untuk mikrofonnya adalah mikrofon yang kalian gunakan sendiri. Sebenarnya kalian bisa menggunakan dari voice meter output, yaitu caranya gini. Nah, ini kalau kalian mau pakai voice meter output, misal nih aku kan micnya pakai yang mic 2 ini ya kan. Ini aku ini. Nah, aku sambungin ke sini. Jadi dia bakal masuk nih di sini. Ya kan? Ini bakal masuk di sini. Kalau aku matiin, dia juga mati di sini. Nah, gitu. Jadi kalau aku lebih enakan pakai mic bawaan tanpa diproses di voice meter, karena tujuanku untuk voice meter untuk memisahkan track audionya aja. Oke. Setelah itu selesai. Sampai di sini kita close. Kemudian mungkin kalian bertanya, Discordnya gimana? Nah, untuk Discord nih gini caranya. Kasih tahu. Bentar, aku belum buka Discord nih. Aku buka dulu Discordnya ya. Nah, di Discord sini kalian langsung masuk ke user setting, ke voice dan video. Untuk input device-nya kalian gunakan mic yang kalian gunakan. Apa mic-nya? Kalau aku kan mic dari headset nih, jadi aku gunakan ini mikrofon USB PNP audio device gitu kan. Terus outputnya kemana larinya? Outputnya yaitu kita pilih yang VB audio virtual kabel. Nah, itu tujuannya kenapa aku menyarankan mendownload virtual audio kabel, karena ya ini tujuannya, kita pilih yang virtual audio kabel ya, jangan voice meter input, jangan voice meter aux, pokoknya yang VB audio kabel. Nah, settingnya gimana di voice meter? Settingnya itu gini. Nah, ini kan pertama kan masih kosongan gini nih. Ini kosongin semua ya. Nah, ini kosongin semua. Nah, awalnya kan gini. Jadi mic 1 ini kan adalah mic dari kameraku. Iya kan? Mic dari kameraku. Nah, terus Discord. Nah, kita ke Discord dulu. Discord ini kita isi yaitu kabel output ya kan. Yang untuk yang di Discord tadi adalah virtual kabel, yang input ya kan. Ini yang input. Kalau yang di voice meter kita pilih yang kabel output yang WDM ya. Yang WDM, jangan yang MMA ataupun yang lainnya, yang WDM aja udah. Nah, setelah gini udah pasti tuh nanti Discordnya bakal masuk sini. Nah, aku coba ya. Aku coba masuk ke voice buat denger lagu aja dah, biar enak gitu. Lagu apa ya yang enak ya? Vexera kah? Vexera aja. Vexera, rek musik. Komennya gimana? Plus play ya. Plus play Pak NCS biar gak kena copy kanan. NCS. Nah, kalau udah gini, mana nih? Oh, bentar. Ini aku restart dulu. Bentar, ini disconnect dulu. Rubah aja ke Ayana.
Ayana apa? Ayana. Mana Ayana? Sama dengan NCS. Nah, kalian bisa dengar kan? Lagunya udah masuk nih. Nah, nih. Ini. Kalau ini ku kecilin, ini bakal kecil di telingaku pun nggak ngedenger apa-apa. Contohnya nih, ini kan larinya bakal ke sini tuh. Ini adalah fisikal, ini adalah monitor, yaitu apa yang kita dengarkan ya kan. Jadi suara yang kita dengarkan. Kalau virtual adalah suara yang kita proses dari voice meter menuju ke misal ke OBS atau kemana gitu ya. Jadi misalkan gini, dia bakal masuk gitu. Dia masuk tuh. Gitu ya guys ya. Oke. Jadi caranya gitu, ya kan? Tapi kenapa kalau di OBS tadi suaranya aku kecilin, aku ini nggak berubah karena settingan yang di OBS berbeda. Jadi nih aku jelasin dulu ya. Dari sini, nih. Dari sini apa sih perbedaan A sama B? Dan kenapa saya menghidupkan mono di sini? Nah, gitu. Kenapa alasannya ini? A adalah monitoring. Ya. A adalah monitoring. Jadi di mana kita mau mendengarkan, misal nih, aku kan pakai headset nih. Headsetnya namanya nih speaker USB PNP audio device ya kan. Headset yang aku gunakan untuk mendengarkan. Yaitu ini, yang di Discord, yang di mic-ku ku arahkan ke headset yang aku gunakan di A1. Akhirnya muncul di sini. Nah, itu dia. Kalau ini ku matikan, A1 ini ku matikan, ini tetap bakal masuk, cuma aku nggak bisa mendengarkan apa yang suaraku sendiri gitu. Dan begitu juga untuk yang lain. Dan apa A2 A3, misal nih kita pakai dua headset atau satu headset, dua headset sama satu speaker tuh misal, ya kan? Misal head A1 ini headset yang kita pakai ini, misal nih aku ini. Terus A2 ini adalah headset satunya lagi, headsetku ada tuh Realtek. Nah, ini bisa nih yang aku langsung colokkan di PC ku, ya kan? Terus A3 ini misal kita pengennya ke speaker ya, nanti kita tinggal pilih aja speaker itu nyoloknya di mana. Nah, gitu. Ya guys ya. Nah, jadi enak tuh kalau kayak gini. Jadi bisa terpisah gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan ke banyak device, nggak terbatas gitu loh. Nah, sekarang tujuannya B1 dan B2. B ini apa sih? B yaitu yang ku jelaskan tadi, virtual. Gitu. Jadi kenapa yang di mic sama yang di Discord nggak ku aktifkan B-nya? Karena gini, ketika nanti Discord mic ini ku aktifkan, maka suara Discord sama suara gameku nanti akan bergabung dengan suara desktop, akan bergabung jadi satu. Jadi di OBS pun kita nggak bisa memisahkan gitu loh. Makanya di sini aku aktifkan cuma B1 dan B2, yaitu untuk yang di bagian desktop ini aja. Ini untuk game, untuk misal aku nonton YouTube, untuk apa, ini masuknya di sini, nanti bakal diproses ke OBS. Nah, setelah kalian bisa memahami ini, kalian contoh semua dari sini, lalu kita lari ke yang namanya OBS. Oke. Oh ya, mungkin ada satu hal lagi yang perlu aku jelaskan ya, sedikit. Ini apa sih kotak-kotak ini? Ada kotak-kotakan. Ini adalah efek ya. Nah, kenapa aku atur gitu? Padahal nggak diproses di OBS. Karena ini kembali ke kebutuhan kita sendiri. Karena aku butuh suaraku yang enak buat aku sendiri gimana? Suara Discord yang enak buat saya sendiri gimana? Itu.
itu yang bakal aku proses sendiri, yang aku dengarkan di headsetku sendiri, bukan didengarkan untuk penonton kita atau tidak diproses ke OBS gitu ya. Jadi kalian bisa atur-atur semakin ke kiri, ini yang di bawahnya garis apa nih, garis horizontal ya atau vertikal. Nah itulah pokoknya garis-garis ini. Kalau yang di bawah ini semakin dia ke kiri dia semakin bass, semakin ke kanan semakin treble. Kalau semakin ke atas dia semakin ada kayak eko-ekonya toa masjid gitu. Nah gitu. Jadi oke, kalian udah paham ya dari sini. Oke, kita lanjut ke OBS-nya, settingan OBS-nya. Gimana sih settingan OBS-ku? Nah, kita lari ke OBS sekarang. Jadi di OBS ini yang aku setting gimana? Kita langsung aja masuk ke setting dulu ya kan. Setting langsung kita masuk ke audio. Untuk di sini ini kumatikan semua. Ini kumatikan semua, aku disable semua nih. Kenapa seperti itu? Ya karena aku menggunakan jalur lain untuk OBS-nya, yaitu menggunakan voice meter tadi. Ya kan? Nah, gimana cara menambahkannya? Kalian gampang. Kalian lari ke kolom source, kalian tambah, kalian masukkan audio input capture. Nah ini dia, kalian masukin aja namanya apa. Nah ini udah aku bisa di desktop, ini adalah game. Discord ya Discord, teman-teman suara teman-temanku lagi ngobrol di Discord. Mic 2 yang aku gunakan, mic kamera ya. Ini bakal nanti kita coba semua ya, mic antara micku sama mic kamera hasilnya gimana, beda nggak. Nah jadi di sini kita masuk ke Advanced Audio Properties. Nah ini juga rumus juga buat kalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu perbedaannya tuh di sini. Kenapa ini aku centangnya yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sama 6, tapi 6-nya aku centang semua. Kenapa? Karena 6 ini adalah jalur audioku untuk live streaming, ya kan? Jalur audioku untuk live streaming. Nah, kemudian untuk 1 sampai 5 ini apa? Ini untuk jalur recording. Kalau kalian belum paham di sini, ini gue jelasin. Kita masuk ke setting, ke output. Nah, ini streaming misalkan. Nah, ini jangan lupa output modenya dibikin advance dulu ya. Kita masuk ke streaming. Nah, audio tracknya aku pilih yang nomor 6. Biar nanti audionya tuh larinya ke track yang nomor 6 aja, karena streaming itu kita nggak bisa memisah track, harus jadi satu kalau di streaming gitu. Makanya kita alihkan ke nomor 6. Kemudian kita lari ke recording. Recording ini kita langsung mengarah ke audio track. Ini dicentang 1 sampai 5 kecuali 6. 6 tidak dicentang ya. Jangan dicentang yang 6 karena 6 ini adalah jalur untuk streaming tadi. 1 sampai 5 adalah jalur untuk recording gitu. Oke? Oke, kalau udah paham, kita masuk satu persatu. Desktop ini kita larinya kemana sih? Ya. Nah, desktop ini aku menggunakan voice meter aux. Kenapa kok voice meter aux? Aux itu adalah ini di stream ini. Kenapa kok aux? Karena sebenarnya itu menggunakan yang voice meter output ini, tapi entah kenapa di PC ku audio gamenya itu nggak kebaca. Akhirnya aku rubah ke voice meter aux dan itu kebaca. Jadi misal kalian ngikutin caraku, coba-coba aja yang kebaca yang mana gitu ya. Kalau aku yang kebaca yang aux, jadi dicoba-coba dulu ya, jangan langsung diikutin. Ini bukan paten karena entah kenapa voice meter itu di tiap PC pasti berbeda, PC ataupun laptop tuh pasti berbeda gitu loh. Hai, kalian udah paham ya di sini. Kemudian yang di Discord ini larinya kemana? Yang di Discord ini kembali lagi seperti yang voice meter, yaitu kabel output. Nah, akhirnya di sini juga kabel output tuh, ya kan,
kabel output VB audio virtual cable. Nah, ya. Terus yang mic 2 masih sama, yaitu mic yang aku gunakan sendiri gitu loh. Mic yang aku gunakan sendiri, bukan dari voice meter gitu ya kan, karena yang dari voice meter B1 sama B2 nya nggak aku aktifin gitu ya. Kalau kalian mau menggunakan jadi satu aja nih, aku pengen jadi satu biar ada efeknya sekaligus di voice meter, kalian bisa aktifin B1 B2, aktifin aja. Nanti kalian di sini pilih yang voice meter output. Kalau di voice meter output nggak keluar, balik lagi, berarti di voice meter aux output gitu. Oke, di sini paham ya. Terus mic kamera juga sama, langsung dari kameranya, dari webcamnya. Ini ya kan, mikrofon USB 2 kamera. Nah, gitu. Jadi sesimpel itu caranya aku memisah trackku untuk kebutuhanku sendiri. Nah, jadi misal nih aku lagi main game solo tapi sambil ngobrol sama teman-teman di Discord. Ini Discord aku kecilin di sini. Kecilin aja. Atau misal kita lagi privat nih, ngomong privat, tinggal kita mute, tapi kita tetap bisa dengerin karena di sini masih ada gitu. Kalau kita mute di sini, dia bakal tetap masuk di sini. Misal nih, ini aku mute, ini bakal tetap masuk di sini. Mic 2 tetap bakal masuk karena apa? Karena kita tidak menggunakan voice meter untuk jalur semua ini gitu loh. Jadi voice meter itu fungsinya cuma aku memisahkan mic, memisahkan antara desktopku dan Discord biar lebih enak. Nah, coba bayangin kalau audio gaming atau kita lagi main game sama Discord tuh kegabung jadi satu. Terus di Discord tuh ricuh banget. Kita mau ngecilin game kita, otomatis ikutan kecil dong kalau kita lagi streaming, ya kan? Nah, makanya kenapa aku menggunakan jalur ini gitu. Oke, mungkin ini saatnya aku ngetes ya. Ngetes antara mic dari headsetku dengan mic dari kamera. Tapi sebelumnya aku kasih tahu rumusnya. Gimana untuk settingan audioku? Ya, filter apa yang aku gunakan nih di sini nih? Aku di sini menggunakan nih, ntar aku matiin dulu semuanya aku matiin dulu. Nah, ini adalah hasil dari mic headset yang tidak dikasih efek atau dikasih filter dari OBS apapun. Gak ada sedikit pun dikasih apa-apa, ini mati semua. Kemudian aku hidupin kompresor. Nah, kompresor di sini yang aku rubah cuma di bagian rasio, yaitu aku menggunakan rasio 20:1 di sini ya. Di sini aku menggunakan rasio 20:1. Ini yang udah paling pas dan paling cocok buat mic headsetku, karena tiap mic itu dan karakteristik suara kita itu pasti bakal berbeda untuk kompresi rasionya, ya kan. Terus kemudian di sini aku tambahin lagi noise gate. Nah, noise gate itu fungsinya apa sih? Jadi noise gate itu fungsinya adalah seperti gerbang ya. Kapan audio kita itu akan keluar, kapan audio kita akan menutup. Contohnya seperti ini. Kalian bisa melihat di situ ada noise kan ketika aku diam. Tapi ketika aku menyalakan noise gate, di situ nggak ada noise. Nah, rumusnya cuma gini. Semakin kita ke kiri, ini noise gate semakin terbuka. Tetapi jika semakin ke kanan sini, noise gate akan semakin tertutup gitu. Oke. Nah, jadi rumusnya itu simpelnya gini. Antara close threshold sama open threshold, yaitu close kapan audio kita akan tertutup, kapan audio kita akan terbuka. Nah, di sini saya udah menemukan rumus untuk mic saya pribadi
Aku jelaskan sekali lagi, ini tidak bisa jadi patokan karena tiap mic itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Tiap mikrofon itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi cukup gunakan rumus ini sebagai patokan, yaitu close threshold jangan lebih kecil desibelnya daripada open threshold, ya kan? Atau jangan lebih kanan daripada open threshold gitu. Jadi rumusnya di situ. Rumusnya cuma di situ ya. Terus kemudian rumus satu lagi, attack time. Attack time ini normalnya aku lupa deh berapa ya normalnya. Tapi di sini bikin aja 0. Karena apa? Biar dia prosesnya cepat. Ketika mic kita menangkap suara, dia otomatis akan membuka sesuai dengan open threshold yang kita setting, yaitu di minus 32 desibel. Yaitu ketika dimana mic kita itu menangkap suara minus 32 desibel, dia akan terbuka. Tetapi dia akan tertutup ketika di minus 43 desibel. Tidak ada suara di minus 43 desibel. Audio di mic kita itu ditutup gitu. Jadi suara yang masuk di mic kita nggak akan diproses. Dan hold time ini kenapa aku menggunakan 1000 ms, karena biar lama gitu loh, biar nggak langsung setelah, misalkan gini, setelah memproses itu dia baliknya lama, bertahan dulu, ngehold dulu gitu. Karena kadang kan kita diem ngomong lagi, contohnya gini, aku nah itu. Jadi kalau hold time kita kecil, biasanya kata-kata di awal itu akan hilang, ada yang hilang. Misalkan aku lagi gitu, biasanya gitu. Aku dulu pernah itu, aku cari-cari ya kan, ternyata masalahnya di hold time ini. Kemudian rilis ini yaitu kapan waktu merilisnya, gitu loh, kapan dirilis gitu loh, paham kan? Jadi setelah di attack, kapan kecepatannya, kekuatannya seberapa, yaitu 0. Tidak ada jangka waktunya. Ketika audio masuk, dia langsung memproses tanpa ada delay sedikit pun. Dan hold time-nya delay-nya 1000 ms. Kemudian ngerilis, dia bakal dirilis setelah 150 milisecond. Gitu, oke. Ini yang paling penting nih di dua ini kalau menurutku ya. Sama di EQ nanti ini bakal penting juga. Kemudian di sini aku menggunakan noise suppression, yaitu noise suppression itu noise yang ada di sekitar ruangan kita. Ini ketika aku tidak menggunakan noise suppression, dan ini ketika aku menggunakan noise suppression. Pasti kalian bisa mendengarkan hasilnya. Iya, tipis-tipis banget. Perbedaannya tipis, cuma itu bakal mempengaruhi kalau menurutku gitu. Dan di sini saya metodenya saya menggunakan yang specs low CPU usage, low quality. Karena kalau aku menggunakan yang RN noise ini bagus, cuma terlalu lebay ya kalau menurutku, terlalu over gitu. Jadi suara kita itu kayak seakan-akan malah kayak gimana ya, hilang karakteristiknya. Makanya aku menggunakan yang specs ini. Terus kemudian aku limiter. Apa fungsi limiter ini di OBS? Fungsi limiter yaitu kita melimit audio kita, audio suara mic kita. Misalnya kita teriak kenceng banget, dia tuh bakal mentok cuma di minus 3 desibel gitu loh. Misal nih, ini aku set di sini deh. Aku set di sini ya. Aku set di minus 32 deh. Ini aku udah ngomong kenceng. Kamu lihat kan, yang di mic kamera aja sudah sampai menyentuh merah. Tapi yang di mic 2, di mic headsetku ini cuma menyentuh di hijau gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuannya di situ. Aku melimit di minus 3 desibel, yaitu biar di limit audio kita. Untuk rilis nggak ada yang aku rubah, yaitu tetap 60 milisecond. Oke, kalian paham ya ada sampai sini. Oke, sekarang ini yang menurutku penting lagi. Ini. Tapi kalian nggak menggunakan EQ juga nggak apa-apa. Ini sebelum menggunakan EQ. Dan ini adalah setelah aku menggunakan EQ. Kalian bisa melihat perubahannya nggak? Itulah perubahannya. Di sini aku menggunakan
plugin ya, namanya plugin ya, plugin lah nah, enaknya ya. Di sini aku menggunakan plugin dari Bluecat Triple EQ yang stereo yang ini. Kalau kalian mau cari plugin ini, kalian bisa download di website ini gratis. Dan yang aku gunakan itu settingannya kayak gini, low-nya di 9 decibel plus, terus mid-nya kenapa aku kurangin karena ini kaleng banget gitu, kaleng banget, asli kaleng banget. Dan high-nya dia ini ada di plus 2 decibel. Coba ini misalkan aku defaultin semua di 0. Nah, ini ku kasih trik ya. Ini caraku, aku nyari gimana nge-EQ suaraku sendiri biar terasa enak. Nah, aku biasanya tuh, tapi buat kalian jangan lupa, misal setting ini kalian masuk lagi ke sini ke Advanced Audio Properties, kalian cari mic kalian yang monitor off ini, kalian pilih yang monitor and output atau monitor only biar kalian bisa memonitoring suara kalian sendiri gitu ya. Nah gini, nah ini aku bisa mendengarkan suaraku sendiri. Contohnya nih di desktop udah masuk kan ini dia, ya kan? Nah oke, sekarang kita EQ suara kita. Nah coba nih kita cari dulu. Nah ini yang ku maksud, sorry bukan kaleng tadi, tapi gimana ya, kaleng kayak kardus gitu loh, nggak enak. Jadi yang ini ku cut sampai, nah sampai aku itu dapat crispy suaraku di mana. Kalau terlalu lebih, ini karakter suaraku juga bakal hilang. Jadi kita cari-cari aja. Kalau 0 kan gini, kalau normal ya, menurutku masih ada kaleng-kalengnya gitu, jadi aku kurangin sampai ketemu yang cocok. Terus kemudian kita ke low atau suara bass kita aku naikin dikit sambil kita ngomong gini, gimana kabar kalian. Nah sampai ketemu, misal nih aku udah ketemu kan di 9 desibel udah cocok, tapi high-nya kayak hilang. Jadi ku angkat, gimana caranya ku angkat? Nah ku angkat biar ada gimana ya, biar nggak terlalu mendem juga. Jadi suara-suara high itu juga harus keluar. Kalau terlalu tinggi ini suaranya kardus, jelek gitu. Jadi kalian cari cocoknya di mana. Kalau aku cocoknya segini. Nah untuk gain, ini gain adalah volume. Kalau aku nggak menggunakan gain karena aku udah pakai kompresor, udah pakai yang lain-lain. Nanti kalau ditambahin gain kayak percuma gitu, bukan rusak sih, gimana ya, naturalnya bakal hilang gitu. Oke jadi gitu, ini adalah suara dari mic saya. Bentar, aku matiin monitoringnya dulu ya biar kalian gak riwah. Nah ini adalah suara dari mic headset saya ya kan, yang aku pakai. Dan sekarang kita tes mic dari kamera. Dan ini adalah mic dari kamera yang notabene ini enggak dikasih filter apapun. Oh dikasih dikasih lupa. Dan filternya kayaknya sama. Oh enggak, beda. Ini aku ulik lagi. Cuma yang sama itu cuma di kompresor, noise suppression gak ada yang dirubah, limiter gak ada. Yang beda tuh cuma di ini, noise gate. Coba nih, ketika mic kameraku nggak pakai filter sama sekali ya, kalian bisa lihat noise-nya segede itu. Jadi biasanya kalau aku lagi ngulik audio buat OBS, itu yang kuduin pasti noise gate. Nah sampai bener-bener hilang gitu, tapi jangan terlalu parah juga gitu. Kalau terlalu parah karena ada intonasi kita nanti yang bakal terpotong gitu. Terus kompresor, setelah itu langsung kompresor.
tapi ujung-ujungnya nanti kompresor tetap ditaruh di atas. Untuk kompresor settingannya sama 20:1 ya. Ini aku sengaja aku samain karena apa? Karena aku nggak pakai juga untuk audio dari kamera, nggak aku pakai. Terus noise suppression yaitu ya untuk noise ruangan lah. Kemudian limiter masih sama, -3 desibel. Jadi misalkan aku teriak nih, dia cuma mentoknya di sini, -3 desibel gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Nah, oke guys, jadi gitulah caranya ya. Dari tadi udah aku kasih tahu caranya, gimana caranya install voice meter, caranya setting voice meter, caranya setting di OBS-nya untuk buat live streaming sama bikin konten gimana. Kalau kalian ada pertanyaan langsung tinggalin aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Kalau kalian mau dibikinin tutor apa juga tulis saja. Nanti kalau aku mampu aku bikin tutorial. Terima kasih buat kalian semua yang udah support Ray Game channel yang masih pemula ini. Semoga cepat berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, terima kasih supportnya selama ini. Sebelum saya pamit, saya cuma mau mengingatkan satu hal. Jika kalian ingin mentraktir saya kopi, link ada di deskripsi. Bagi kalian yang sudah mentraktir saya kopi, semoga tambah banyak rezeki. Amin. Saya Ray Game pamit undur diri. Dadah.